Tunggu. Buah karya Jenar Maisa Ayu. Waktu menunjuk pukul 7. Di sudut kafe, ketiak saya berpeluh. Namun tak bisa mengeluh, kecuali pada ponsel yang suaranya tak juga melenguh. Dua 12 jam yang lalu, ada yang mengaku akan datang. Yang saya harapkan selalu di kafe itu, senyumnya akan mengembang ketika melihat saya. Karena berdekatan dengan pujian hati, katanya. Biasanya, kami akan menghabiskan waktu dengan percakapan, saling bertatapan, saling bertukar harapan untuk bisa merapat dan berdekapan di suatu tempat yang jauh dari kegaduhan. Namun, sebenarnya hati saya selalu gaduh ketika di atas tubuhnya saya mengaduh. Karena setelahnya saya akan mengeluh, bertanya, kemanakah hubungan ini akan berlabuh? Kenapa perlu dipertanyakan, sayang? Kita sedang berlabuh ke sebuah ketidaktahuan yang memabukkan. Hah? Saya bukan orang yang mengerti bahasa isyarat. Apalagi kalau itu mengandung makna filosofis berat. Saya cuma tahu karena saya merasa, bukan karena teori-teori yang tercantum dalam buku-buku yang pemikir sepertinya biasa baca. Saya hanya mau mencinta. Apakah lewat buku-buku bermartabat itu baru cinta bisa dicerna? Ia selalu menyebut nama-nama terkenal yang saya tidak kenal. Ia selalu menyebutkan nama-nama yang bahkan di dalam kepala saya pun tak akan lama mengental. Badiot, Platoy, badut yang letoy, begitu yang selalu ada di dalam kepala saya tercantol. Bukan karena pemikiran mereka tentang kebenaran yang tidak saya pahami, tapi lebih karena setiap kali melihat badut yang letoy, saya merasa tak sampai hati. Saya tidak pernah habis pikir, mengapa ada karakter semacam badut di sirkus. Rata-rata mereka sebenarnya berbadan kurus, bermuka tirus, hanya kosmetik di mukanya memberangus. Dan buntalan di perutnya yang besar membungkus sehingga ia kelihatan lucu dan mungkin bagus. Bagi mata orang-orang tua yang membawa anak-anaknya hanya untuk sejenak melupakan haus hiburan, haus kebersamaan, haus tertawa bersama dalam suasana kekeluargaan. Padahal mata anak-anak itu mungkin bisa melihat apa yang ada di balik mata badut-badut. Mata yang bersungut dan mulut yang merengut di balik riasan begitu lebar dan memerah di mulut. Salah satu mata anak-anak itu adalah mata saya.
Mungkin di antara banyaknya anak-anak itu, hanya saya satu-satunya melihat badut yang itu-itu saja di setiap pertunjukan sirkus apapun dan dimanapun juga. Badut yang letoy yang adalah seperti tak bersendi dalam bahasa asli Jakarta. Dan selalu ada garis merah di bawah mata mereka seperti air mata. Jadi saya tidak pernah mengerti mengapa mereka menertawakannya. Bahkan sampai sekarang, ketika usia saya menginjak dewasa. Menertawakan kesedihan, menertawakan kebersamaan, menertawakan keadaan mereka yang terpaksa datang bersama sanak keluarga hanya atas nama kekeluargaan, menertawakan diri mereka sendiri, dan untuk itu ada harga yang harus mereka beli. Akhirnya saya tertawa lepas sebelum ia menjawab reaksi saya. Sangat lepas, melebihi tawa saya melihat badut-badut letoy di sirkus berikut binatang-binatang yang tidak seharusnya diberangus. Sangat-sangat lepas melebihi tawa-tawa dengannya yang sudah hangus. Kenapa kamu ketawa sayang? Saya kan udah bilang, kalau kamu mau jadikan anak kita, sekarang saatnya. Saya tidak akan bisa kasih anak ke kamu lagi, mengingat umur saya sudah 50 tahun sekarang. Tapi saya tidak bisa jamin apakah saya bisa tanggung jawab secara material. Kupu-kupu melebarkan sayapnya, tepat di depan bebungaan di mana kami duduk. Ia pun melebarkan jangkauan tangannya, di mana tangan saya sedang diam merunduk, mencoba meredam tawa saya yang sudah terdengar seperti orang mabuk. Tenang gerakannya sangat saya tahu, sebenarnya memendam rasa amuk. Karena itu, segera saya kibaskan tangan itu berpura-pura menghalau nyamuk. Kamu? Hah? Saya memotong kalimatnya. Persis seperti apa yang dilakukan badut-badut ketika berada di atas arena. Berteriak ketika ada yang mengolok-ngoloknya. Terjatuh, mengaduh, berlari tanpa berani memaki, menghilang ke balik panggung, disertai dengan sorak-sorai dan tawa menggunung. Sorak-sorai itu yang mengingatkan saya atas kutipan-kutipan yang disebutkan ia dari nama-nama pemikir. Membuat saya mencibir karena ada letupan kembang api di kepalanya. Dan warna-warni serpihan kembang api itu jatuh ke bahunya. Ia tidak pernah mengetahuinya. Maka ia tak merasakannya. Ketika serpihan kembang api itu melumatnya, bahkan ketika ia berkata, "Kenapa perlu dipertanyakan sayang? Kita sedang berlabuh ke sebuah ketidaktahuan yang memabukkan." Tapi, di manakah sekarang ia? Hah? Terkejut saya ketika bahu ditepuk seseorang. Boleh saya ambil bangku yang tak terpakai? Hah? Saya tidak bisa menentukan. Saya sudah menunggu 2 jam dengan perut kram akibat pengguguran. Namun ia tak juga datang. Tapi apakah saya harus menyerahkan bangku kosong di sebelah saya ke seseorang? Seseorang yang membutuhkan bangku tambahan di mejanya karena ia bersama banyak teman tak terkecuali perempuan. Boleh saya pakai bangkunya, Mbak? Saya menatapnya. Maaf,
ada yang saya tunggu. Waktu menunjuk pukul 7.